Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Rifan Masyuri selaku HRG Legal Manager PT Lautan Krimorindo. Yang terhormat Ibu Indra Anggraini selaku Talent Acquisition Specialist PT Lautan Krimorindo. Dan juga yang terhormat Bapak Erik Darmawan dan Ibu Ayu Ardiani, serta Ibu Dr. Jumi Kasih SHM Hum selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Juga teman-teman mahasiswa kelas dagang yang sudah berkenan untuk menjadi peserta pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayatnya kita semua dapat berkumpul walaupun masih secara daring karena kondisi pandemi pada pagi hari ini dalam acara kuliah umum dengan tema problematika implementasi hak kekayaan intelektual, merek dan paten dalam praktek pada hari Kamis 18 November 2021. Semoga acara ini bukan hanya menjadi pertama, tapi ini adalah acara pembuka untuk kemudian kesempatan kerjasama yang berikutnya dengan PT Lautan Krimorindo. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rifan Masyuri atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada kesempatan hari ini. Baik, tidak perlu berlama-lama, kita memasuki acara pertama, yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Jumi Kasih SHM Hum. Kepada Ibu Dr. Jumi Kasih, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rifan Masyuri dan juga para pimpinan dari PT Lautan Natural Krimorindo karena telah bersedia hadir untuk memberikan kuliah tamu pada mata kuliah Hukum Dagang pada pagi hari ini yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi pemahaman mahasiswa khususnya di bidang praktek karena selama ini mahasiswa kuliah hanya kita berikan secara teori tentang peraturan perundang-undangnya berkaitan dengan HAKI. Nah, dengan adanya kuliah tamu ini diharapkan mahasiswa mendapatkan pengalaman praktek mengenai bagaimana problematika yang terjadi ketika melakukan pendaftaran HAKI, khususnya berkaitan dengan merek dan paten. Kepada mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan, semoga kuliah tamu hari ini bisa memberi wawasan dan menambah manfaat kepada para mahasiswa ketika nanti sudah lulus dan memasuki dunia kerja sehingga tahu bagaimana problematika pengurusan HAKI khususnya di bidang merek dan paten di dalam dunia usaha. Yang saya banggakan juga Bapak Ibu Panitia yang telah mempersiapkan acara ini sehingga bisa berlangsung pada pagi hari ini. Jadi mohon maaf karena ini memang sedang dalam perjalanan bersama Pak Dekan dan beberapa fungsionaris sedang melakukan kegiatan studi banding ke UGM Jogja. Jadi mohon maaf mungkin ada sedikit suara yang yang agak mengganggu. Demikian mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kuliah tamu hari ini saya buka dan semoga memberi manfaat bagi kita semua. Seperti yang disampaikan tadi juga ini bukan yang pertama, tetapi mungkin bisa berlanjut kepada kegiatan-kegiatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Jumi Kasih atas sambutannya dan juga sekaligus pembuka acaranya. Saat ini kita akan memasuki acara inti pada kegiatan pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Bapak Rifan Masyuri, yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Dr. Yani Eta, SHM Hum. Beliau adalah dosen dari Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan kebetulan Ibu Dr. Yani Eta juga memiliki bidang keahlian di bidang hukum hak kekayaan intelektual. Baik, kepada Ibu Dr. Yani Eta, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ranitia Ganida, SHMH, dan juga kepada Ibu Dr. Jumi Kasih SHM Hum selaku Ketua Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Mengawali kuliah tamu hukum dagang kita pada hari ini yang mengambil tema problematika implementasi hak kekayaan intelektual, merek dan paten dalam dunia usaha,
Hal ini tidak terlepas dari semakin pentingnya keberadaan paten dan merek dalam kegiatan perdagangan. Untuk itu telah hadir bersama kita kepada yang terhormat Bapak Rifan Mashuri, Sarjana Hukum. Beliau adalah seorang praktisi HRD and Legal dengan pengalaman kerja sebagai asisten manajer pada PT Pakar Tirikan Indonesia tahun 1995 hingga tahun 2003. Kemudian manajer HRNGA pada PT Live Eastern Flora tahun 2003 pada tahun 2004 ya. Kemudian sebagai Head of IR yaitu di PT Surabaya Autocom Indonesia tahun 2004 hingga tahun 2008. Beliau juga sebagai Assistant Manager PGA ya pada Etco Indonesia tahun 2008 sampai tahun 2010. Pada tahun 2010 hingga tahun 2015, beliau adalah Senior Manager HRD NGA pada PT Inovatif Plastic Packaging. Nah, saat ini beliau adalah sebagai Senior Manager HRNGA Legal pada PT Lautan Natural Krimerindo. Dengan pendidikan beliau S1 pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 1995. Kemudian pada tahun 2015 mengikuti PKPA Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kepada mahasiswa yang sangat Ibu banggakan, pada kesempatan kuliah Hukum Dagang hari ini dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan pada kolom chat yang tersedia, di mana nantinya 5 penanya terbaik akan mendapatkan souvenir produk dari PT Lautan Natural Krimerindo. Nah, mari kita ikuti bersama. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Rifan Mashuri SH, pemateri kita hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Dr. Yani Eta, dan juga saya mengucapkan terima kasih khususnya teman saya dulu waktu kuliah, Ibu Dr. Jumikasi HM Hum sekarang, dan juga banyak teman-teman saya yang masih aktif di Fakultas Hukum yang berjalan sampai saat ini. Salam juga buat beliau-beliau juga, karena bagaimanapun juga sebagai alumni, saya merasa sangat bersyukur hari ini dan sangat berterima kasih karena sedikit mungkin bisa memberikan kontribusi untuk fakultas saya dulu waktu kuliah. Baru setiap tahun saya mesti ke sana itu waktu ada ulang tahunnya Fakultas Hukum dengan alumni angkatan 90. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang juga saya cintai, saya mungkin kuliah di Fakultas Hukum tahun 90 sampai 95, teman-teman mahasiswa mungkin masih belum lahir kali ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan memang sekilas saya ingin menyampaikan bahwa kami di perusahaan yang notabene merupakan perusahaan yang sudah go public, punya kewajiban untuk melakukan CSR, jadi Corporate Social Responsibility, di mana itu juga sudah ada undang-undangnya, di mana kita juga harus menyisihkan sebagian dana kita untuk melakukan CSR. Dan salah satu pilar CSR yang digagas oleh perusahaan kita adalah di bidang pendidikan, di mana yang pertama kita pernah memberikan beasiswa kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu untuk melanjutkan kuliah, dan juga beberapa yang masih di level SMA, SMK, dan juga sumbangan untuk renovasi pendidikan, fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, itu juga sudah pernah kita lakukan. Dan sekarang salah satu yang sedang digalakkan oleh perusahaan kami adalah melakukan sharing ilmu, pengalaman, agar gap pengetahuan yang diperoleh di kampus dengan implementasi di dunia nyata, dalam hal ini dunia industri, bisa di-reduce gap-nya. Karena selama ini berdasarkan pengalaman memang ketika kita merekrut alumni dari apakah itu SMK, apakah itu dari perguruan tinggi, memang masih ada gap
di mana perusahaan masih punya kewajiban lagi untuk memberikan training, development kepada calon karyawan kita untuk bisa sesuai dengan yang kita butuhkan di dunia industri. Dan kebetulan 20 tahun pengalaman saya di industri, banyak berkecimpung di dunia HR. Kalau dulu tahun 90-an, 95 mungkin istilahnya masih departemen personalia, jadi ngurusi orang, mecat orang, ngangkat orang, sengketa dengan karyawan dan sebagainya. Itu dulu era 90-an. Tapi era sekarang zaman untuk seperti itu sudah tidak zamannya lagi. Jadi industri kalau masih suka menyiasati hukum, masih suka berusaha melakukan diskriminasi hukum terhadap karyawannya, itu sudah tidak diperbolehkan lagi secara undang-undang. Sehingga industri yang sekarang lebih berkembang dan juga karyawan-karyawannya juga milenial semua, sehingga kadang-kadang kita menghadapi karyawan yang milenial ini serba susah. Jadi itu merupakan tantangan di dalam industri. Dan khusus hari ini memang saya berkesempatan untuk memberikan materi tentang hak kekayaan intelektual. Jadi Ibu Dr. Yeni, kami mohon untuk izin share slide, kalau diizinkan untuk materi hari ini. Dipersilahkan Bapak Rifan. Kelihatan ya? Sampun Bapak kelihatan. Ya. Monggo. Ya, jadi hari ini memang khusus membahas atau menyampaikan pengalaman kami di perusahaan, khususnya di industri, untuk sharing dengan teman-teman di Fakultas Hukum terkait hak kekayaan intelektual, khususnya merek dan paten. Memang hak kekayaan intelektual tidak hanya merek dan paten, ada juga hak cipta, ada juga kalau di bawah ini termasuk rahasia dagang, indikasi geografis, desain tata-tata sirkuit, varietas tanaman, dan sebagainya. Yang sudah ada undang-undangnya semua. Untuk merek dan paten, kita tahu semua itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Kemudian paten juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Memang pembuat undang-undangnya itu sudah tahu bahwa undang-undang ini namanya adalah tentang paten. Tapi kadang-kadang kita di lapangan itu menyebutnya sebagai Undang-Undang Perlindungan Merek dan Undang-Undang Perlindungan Paten. Yang bagi kami dalam dunia usaha itu kadang-kadang mempertanyakan perlindungannya di mana sih sebenarnya terkait merek sama paten itu. Lebih mengatur kepada kepastian hukumnya daripada perlindungannya. Kadang-kadang kita di industri itu tidak hanya undang-undang merek dan paten, undang-undang yang lain termasuk undang-undang tentang lingkungan hidup, undang-undang tentang perburuan dan sebagainya yang sering kita hadapi, termasuk undang-undang perjanjian dan sebagainya. Selalu memang ada kendala dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dan dunia industri di kenyataannya. Nah, sekali lagi kepada para mahasiswa dan juga pada Bapak Ibu dosen, hari ini saya hanya bisa sharing untuk merek dan paten. Yang lainnya desain industri tidak terlalu banyak yang kita hadapi karena biasanya desain industri kaitannya sama kemasan, itu pun tidak terlalu banyak. Dan saya khawatir itu waktunya nggak cukup. Hak cipta kita juga tidak terlalu banyak di dunia industri. Kita pernah menciptakan lagu Mars perusahaan, kita daftarkan sebagai hak cipta, tapi ya sekedar mendaftarkan aja, kita tidak manfaatkan itu untuk sesuatu karena itu sebagai lagu Mars perusahaan. Kemudian rahasia dagang ini juga kita mengimplementasikan dalam kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, misalnya
dengan supplier, dengan tamu dan sebagainya, kita memang menerapkan namanya NDA. Kalau Ibu pernah dengar, non-disclosure agreement biasanya. Kita membuat perjanjian dengan mereka untuk menjaga kerahasiaan dagang kita, itu dengan menerapkan perjanjian kerahasiaan dagang. Dan itu dibutuhkan keahlian khusus bagi legal yang ingin berkarir di perusahaan, karena pasti akan banyak ruang lingkup yang akan dibuat perjanjiannya baik secara nasional maupun internasional. Dan kebetulan di LNK ini legalnya dari alumni Fakultas Hukum Brawijaya semua ini. Ada yang menangani perjanjian maupun yang ngurus merek dan paten. Ini masih muda-muda. Ikut hadir di sini enggak ini ya, Bu Indra? Ikut, ada Pak. Alumni, ya. Hadir, Pak. Ada, Pak. Nah, ini mereka berdua ini adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang karena saya alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ngerekrutnya ya masa mengutamakan alumni yang lain. Jadi saya mengutamakan alumni sendiri. Alumni Fakultas Hukum Brawijaya. Dan mereka sudah berkarir di LNK sudah hampir 2 tahun lebih ya, Mbak Ayu ya. Sama 3 tahun, Pak. 3 tahun ya. Iya. Ya, mungkin nanti bisa dimintai testimoninya kenapa lebih milih berkarir di dunia industri daripada di dunia hukum seperti pengacara, jaksa dan sebagainya termasuk dosen ya. Buya ini dulu saya ini sebenarnya cita-citanya jadi dosen, tapi nggak keturutan, jadi saya ternyata menjadi karyawan di perusahaan dan alhamdulillah kami syukuri saja sampai sekarang ini, dan saya yakin semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Termasuk sekarang bersyukur kita bisa tetap memberikan ilmu untuk fakultas saya tercinta, Fakultas Hukum Brawijaya. Mungkin nanti kalau dimintai testimoni untuk rekan-rekan mahasiswa boleh itu tanya ke Mbak Ayu sama Mas Erik. Mudah-mudahan banyak nanti ke depannya alumni Fakultas Hukum yang berkarir di manufacturing, di perusahaan nasional maupun multinasional, yang secara gaji tidak kalah lah dengan gajinya dosen. Oke, saya lanjutkan. Just intermezzo aja, Bu Yeni. Kenapa sih perusahaan dan industri itu penting terhadap kegunaan merek maupun paten? Itu memang semenjak dulu namanya merek itu adalah sebagai identitas, ya, identitas produk kita, bahkan juga merupakan identitas dari perusahaan kita pada akhirnya. Kemudian juga ini adalah berfungsi juga sebagai membangun kepercayaan. Jadi kepercayaan itu bisa baik, bisa tidak baik karena merek. Jadi perusahaan atau industri ini betul-betul concern terhadap merek ini, karena sekali merek itu rusak di masyarakat, wah itu bisa mempengaruhi citra perusahaan. Makanya merek ini menjadi sangat penting di dunia industri. Termasuk merek ini akan mencerminkan kualitas alat promosi buat produk kita. Karena seperti produk kita yang kalau di background latar Zoom saya itu ada fiber cream dan sebagainya, itu mencerminkan tentang kualitas produk kita. Kemudian aset. Merek itu bisa menjadi aset bagi perusahaan karena kalau misalnya kita bergerak di bidang industri retail, kita bisa memperjanjikan dengan pihak lain dengan memberikan lisensi kepada mitra kita untuk menggunakan merek kita, dan mereka bisa menjalankan usahanya dengan menggunakan merek kita. Kita mungkin tidak punya usahanya untuk produk tersebut, tapi kita bisa berikan merek tersebut dengan perjanjian lisensi kepada mitra kita. Itu beberapa kita lakukan. Mengapa kemudian merek itu menjadi aset buat perusahaan kita dan menjadi penting.
Itu adalah fungsi merek bagi kami, dan makanya hari ini kita mengangkat merek ini menjadi sharing knowledge bagi teman-teman di Fakultas Hukum. Kemudian kalau kita mungkin mencermati kondisi tentang merek di masyarakat kita, khususnya di Indonesia, memang ada negatif positifnya. Kalau bahwa undang-undang merek itu sudah agak lama ada, semenjak saya kuliah dulu juga sudah diajarkan sejak tahun 90 tentang merek dan paten. Akan tetapi kalau kita melihat bagaimana perkembangan merek atau kesadaran masyarakat tentang merek, itu masih kurang. Terutama khususnya kalau dilihat dari data UMKM itu, menurut Menteri Koperasi yang sekarang itu katanya dari 64 juta UMKM itu hanya sekitar 10.632 yang mendaftarkan merek. Ini merupakan tantangan bagi pemerintah dan tantangan bagi dunia usaha dan juga tantangan bagi dunia pendidikan untuk bisa meningkatkan kesadaran atau awareness masyarakat kita, terutama usaha kecil dan menengah kita, untuk peduli terhadap pentingnya penggunaan merek. Kemudian kalau dari data di Kementerian Hukum dan HAM di kantor merek, memang dari pendaftaran merek tahun 2019 sampai 2020 memang ada kecenderungan meningkat. Tapi itu perlu dicermati bahwa 42.500 tahun 2020 dibandingkan 10.632 yang UMKM terdaftar tadi, artinya itu hampir 60%-nya itu masih didominasi oleh perusahaan kelas perusahaan besar seperti perusahaan kita. Jadi, dan juga ironisnya bisa jadi karena itu adalah pendaftaran perusahaan-perusahaan multinasional yang notabene adalah perusahaan asing yang justru mendaftarkan mereknya di Indonesia. Ini yang bagi kami selaku industri dalam negeri dan juga mungkin pelaku usaha yang lain, tentu seharusnya bisa memicu kita untuk betul-betul mari mendaftarkan merek kita supaya kita bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang lain. Jadi itu adalah kondisi nyata yang sekarang terjadi di negara kita. Dan kalau misalnya, apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Cina, Jerman, Amerika, dan sebagainya, jumlah pendaftaran merek mungkin kita masih jauh di bawah negara-negara tersebut. Nah, itu kalau fenomena tentang merek awareness yang tadi seperti saya sampaikan. Nah, kalau dari kondisi real sekarang di lapangan, kita kalau sengketa merek, yang terakhir mungkin pernah dengar tentang geprek bensu. Ya, karena di Malang itu di Suhat itu ada geprek bensu yang saya kalau ke Malang itu juga sering mampir dan makan di sana. Ternyata merek mereka pun bermasalah. Ya, ada kasus-kasus merek yang ini cuma saya sebutkan 2 saja, tapi kalau teman-teman mahasiswa search di media massa itu banyak kasus-kasus merek, dan banyak kasus-kasus merek yang di Indonesia itu adalah merek lokal, itu malah justru diklaim oleh perusahaan internasional karena dianggap menjiplak mereknya mereka. Itu ada kasus-kasus seperti kasus IKEA dan sebagainya. Padahal dari segi singkatannya beda, tapi dari penyebutan jelas-jelas sama, sehingga pemilik usaha IKEA yang di luar negeri tidak terima dan melakukan gugatan terhadap merek milik kita sendiri yang di Indonesia. Nah, itu sangat ironi ketika kita berusaha mendaftarkan merek kita, ternyata tidak menjamin bahwa merek kita itu bermasalah di kemudian hari. Ini yang perlu kita cermati, dan bagi dunia usaha ini menjadi suatu hal yang sangat krusial untuk mendaftarkan merek itu tidak hanya sekedar mendaftarkan merek, tapi perlu kita perhatikan tentang kemungkinan adanya komplain, klaim, tuntutan dari pihak-pihak yang lain sebelum kita mendaftarkan merek. Contoh misalnya geprek bensu dan kasus gudang baru dengan gudang garam. Ini fenomena yang sangat menarik kalau kita melihat dari kedudukan kasusnya, di mana
geprek bensu ini ternyata dikalahkan oleh MA karena dinyatakan bahwa pemilik lebih awal yang punya mendaftarkan lebih awal, dalam hal ini adalah geprek bensu singkatan dari Beni Sujono, itu sudah punya atau sudah mendaftarkan terlebih dahulu di Kementerian Hukum dan HAM di kantor merek kita. Nah ini kan kalau misalnya kita sebagai dunia usaha sangat menyayangkan terjadi seperti itu. Tahu bahwa mereknya itu sangat penting, sangat berarti, tapi kemudian menjadi masalah. Jadi kalau di mata masyarakat itu ternyata seolah-olah geprek bensu itu jiplak punyanya merek Beni Sujono. Secara kepercayaan masyarakat mungkin ya masih kita perlu pastikan, tapi secara merek itu sudah ada image di masyarakat seperti itu. Dan bagi dunia usaha, ketika kita bersengketa merek itu bukan lagi murah biayanya. Waktu juga yang tadi itu bisa kepercayaan masyarakat, kualitas kita dan sebagainya itu bisa dipertanyakan di masyarakat. Dan tentu pasti kita keluar biaya banyak untuk konsultan hukum, pengacara dan sebagainya. Maka penting bagi kami di dunia usaha untuk melihat hal seperti ini untuk supaya kedepannya tidak terjadi. Dan juga tidak hanya dunia usaha, tetapi bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM yang kaitannya sama HKI, ini seharusnya bisa menjadi bahan evaluasi. Kenapa geprek bensu itu bisa didaftarkan melalui semua tahap proses sehingga muncullah geprek bensu yang singkatan dari Ruben Ensu itu dengan Beni Sujono. Ini fenomena yang menurut saya di Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan langkah-langkah untuk perbaikan supaya hal-hal kayak gini tidak perlu terjadi karena ini tentu sangat mengecewakan. Yang kedua juga kasus gudang garam sama gudang baru. Kedua merek tersebut adalah juga sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang justru malah menarik adalah ketika sudah dimenangkan, pemilik gudang baru ini tetap aja masih menggunakan. Ini eksekusinya di lapangan seperti apa, padahal sudah dinyatakan bahwa yang menang adalah gudang garam, tapi gudang baru masih memakai merek tersebut untuk produknya. Nah, hal-hal tersebut adalah persoalan-persoalan hukum yang kita hadapi, dan bagi dunia usaha tentu berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari adanya konflik merek seperti ini. Dan menarik, ini nanti akan kelihatan seperti apa prosesnya, sehingga kenapa sampai kedua merek tersebut bisa lolos dan kemudian akhirnya sengketa di kemudian hari. Saya lanjutkan. Nah, saya langsung kepada tentang bagaimana sih pendaftaran merek itu yang kita sebagai pelaku usaha punya kepentingan untuk mendaftarkan merek, dan ini menjadi pembelajaran kita bersama ketika kita diminta oleh pemilik perusahaan misalnya untuk mendaftarkan merek gitu ya. Yang perlu kita antisipasi pertama itu adalah jangan sampai merek tersebut ketika kita daftarkan ditolak atau di kemudian hari bisa potensi menimbulkan masalah dengan merek-merek yang lain atau perusahaan yang lain. Itu adalah hal penting yang perlu kita perhatikan sebagai seorang legal. Nah, yang perlu kita pahami sebelum melakukan pendaftaran merek ini adalah kita harusnya sebagai seorang legal yang perlu diperhatikan adalah kita tahu bahwa merek tersebut sesuai dengan kelasnya. Kita harus menjaga merek yang kita daftarkan tadi itu betul-betul terlindungi dalam semua kelas merek. Mungkin sudah pernah dengar yang dimaksud dengan kelas-kelas merek tersebut. Ini mungkin saya share sedikit, mudah-mudahan ini bisa kebuka. Nah, ini adalah kelas, kelihatan Bu, ya ini? Belum kelihatan Pak. Bapak Rifan, nggih, sampun. Yang untuk ini, yang kelas ini, sistem klasifikasi merek?
Belum muncul Bapak Rifan. Oh, ini berarti harus ditutup dulu ya? Sepertinya masih loading. Ya. Mungkin Pak Erik ini harus ditutup dulu kali ya, yang tadi. Ya Pak? Ditutup dulu ya, yang PowerPoint-nya. Harusnya bisa langsung sih Pak. Biasanya langsung Bapak Rifan, langsung connecting dengan webnya biasanya. Langsung ya, connecting ya? Biasanya harusnya langsung connecting. Ya. Intinya bahwa di merek itu ada kelas-kelas yang kita harus pilih untuk melindungi merek dan kepentingan merek kita. Ada kelas 1 sampai kelas 45 kalau tidak salah, betul 45. Dan ini berlaku secara internasional, hampir sama semua. Nama-nama barang yang harus kita lindungi. Contoh misalnya kita sering mendaftarkan merek itu di kelas 29 atau 30 ya Pak Erik ya? Ya. Contoh misalnya di kelas 29 itu hasil produk susu, kemudian buah-buahan, yogurt dan sebagainya. Ini kalau memang kita nanti produk kita itu berkaitan dengan semua barang-barang ini, maka sebaiknya kelas tersebut kita daftarkan sebagai merek kita, merek kelas kita. Terus di samping itu, kalau misalnya kemasan kita nanti juga akan menyebutkan tentang merek kita tadi, kemasan juga perlu kita daftarkan untuk kelasnya. Saya lupa kelasnya berapa. Kemudian kalau misalnya kelas 25 kalau tidak salah, kemudian kalau misalnya kita retail gitu, ada gerobaknya, ada desain tokonya. Desain tokonya juga kita juga harus daftarkan supaya kelas-kelas tersebut ketika kita melakukan usaha kita itu betul-betul terlindungi dari kemungkinan dicontoh nama mereknya. Kadang-kadang kita lupa, kita jualan susu, hanya produk susunya aja yang kita daftarkan sebagai kelas merek kita. Ketika seperti misalnya kasus geprek bensu itu, kalau misalnya geprek bensu itu dia hanya mendaftarkan merek untuk kelas produk makanannya saja, merek makanannya saja, kemudian gerainya dia tidak didaftarkan sebagai kelas merek yang didaftarkan, bisa jadi gerainya dia juga tidak boleh menggunakan geprek bensu, produknya juga tidak boleh menggunakan geprek bensu, apalagi kemasannya tidak boleh geprek bensu. Nah ini yang harus hati-hati. Kita sebagai pelaku usaha untuk memastikan merek kita nanti itu yang kita gunakan untuk apakah itu desain kemasan kita, apakah itu kita gunakan untuk gerai kita, apakah kita gunakan untuk produk kita juga sendiri, itu kita daftarkan. Jangan sampai terlewat untuk tidak didaftarkan. Untungnya kasus geprek bensu itu, dia yang Beni Sujono itu hanya mendaftarkan untuk produk makanan saja, sehingga gerainya geprek bensu itu masih boleh menggunakan karena sertifikat merek untuk gerainya, kelasnya mungkin masih atas nama Ruben Bensu. Nah itu yang penting untuk kita perhatikan ketika kita mau mendaftarkan merek kita. Apakah sudah kembali ke slide PPT-nya, Bu? PPT-nya sudah, Bapak. Oke. Monggo dilanjutkan. Ya. Itu yang pertama yang perlu kita perhatikan, kelas-kelas merek tadi. Karena itu berlaku secara internasional, di Indonesia maupun di luar negeri adalah sama kelas-kelasnya tadi. Sehingga penting bagi kita untuk memahami produk kita atau merek yang mau kita daftarkan itu masuk kelas yang mana. Ya. Kemudian kita sebagai legal juga jangan hanya terima saja ketika kita dimintai untuk mendaftarkan merek. Merek A, tolong daftarkan ya. Tapi kita juga penting untuk memberikan legal opinion istilahnya kepada perusahaan kita tentang kemungkinan merek kita nanti itu diterima atau ditolak. Jadi kalau misalnya kita daftarkan ternyata nanti ditolak karena ada persamaan dalam pokoknya, istilah umum dan sebagainya sudah sering digunakan di masyarakat, tapi kita masih daftarkan ya sia-sia. Kita sudah keluar biaya, masuk di sana, ternyata nanti ditolak oleh bagian merek di Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, penting kita juga
sebelum mendaftarkan, kita harus menelusuri apakah merek kita itu punya persamaan dengan merek-merek yang lain. Bagaimana caranya? Itu kita bisa lakukan dengan kita menelusuri merek itu di webnya Kementerian Hukum dan HAM, di PDKI Indonesia DJIP.go.id itu, dan juga secara internasional kita bisa lihat di WIPO, ya, di template-nya atau website-nya WIPO, World Intellectual Property Organization. Jadi organisasi dunia yang membawahi tentang intellectual property. Di sana ada merek, paten dan sebagainya, ada semua dari seluruh dunia. Jadi kalau misalnya kita ada contoh merek negara lain atau perusahaan lain yang sudah mirip dengan kita, jangan segan-segan kita untuk menyampaikan legal opinion bahwa merek ini akan kemungkinan ditolak. Kalau tidak ditolak karena lolos kelalaian dari Kementerian Hukum dan HAM, kemungkinan ke belakangnya pasti ada sengketa misalnya. Itu kita harus sampaikan. Kita harus membuat legal opinion-nya sebelum kita daftarkan merek kita. Supaya kita sebagai legal di perusahaan, oh segini kok data ya, masalah sendiri. Itu pengalaman yang luar biasa yang harus kita lakukan ketika kita mau mendaftarkan merek di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian setelah itu baru kemudian kita melakukan pendaftaran. Kalau misalnya tidak ada, oh ini aman, tidak ada merek yang sama, tidak ada perusahaan lain yang sama dalam pokoknya, ini bukan istilah umum yang ada di masyarakat, yang sudah dipakai dan sebagainya, ini tidak mencerminkan nama produknya dan sebagainya, itu menjadi pertimbangan kita untuk memberikan legal opinion. Ini adalah contoh formulir permohonan pendaftaran paten. Yang ini juga di dalam ketentuan tentang permohonan paten juga menjadi lampiran, dan teman-teman mahasiswa juga bisa melihat. Dan ini yang contoh yang kita lakukan. Ini kelihatan ya, Bu Yani? Tidak bisa muncul sepertinya Bapak Rifan. Tidak bisa muncul ya? Iya, biasanya memang otomatis, tapi untuk yang ini nggak muncul di layar slide. Sayang sekali ya, nggak bisa muncul. Atau ya, ini ya, kelihatan ya? Ini. Oke, sampun ini kelihatan Bapak. Mungkin tolong diperbesar kembali. Ya. Nah, ini nggak bisa besar juga ini. Karena di Google Drive kita nyimpennya, Bu. Jadi saya nggak bisa ngedit ini. Jadi intinya ini adalah contoh formulir permohonan pendaftaran. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa nanti menghadapi atau melakukan pendaftaran merek, ini adalah formulir yang kita bisa isi. Memang kita bisa lakukan pendaftaran itu secara online dan juga kita bisa lakukan secara offline. Tapi sekarang kita lebih sering melakukan pendaftaran merek ini secara online sekarang, lebih hemat biayanya. Nah, ini salah satu contoh merek kita, LNK Rich Cream, ini juga kita daftarkan untuk produk kita untuk kelas 29. Jadi kita sebutkan semua nama-nama barangnya yang untuk kelas 29. Ini e-tiketnya istilahnya, e-tiket merek kita. Kalau ada disebut e-tiketnya mana? Ya ini namanya e-tiket, LNK Rich Cream. Jadi ini ada logonya, labelnya seperti ini. Tulisannya seperti ini, warnanya mengandung warna apa, itu disampaikan di dalam e-tiket merek. Ini contoh-contoh yang nanti kita pasti akan temui ketika kita melakukan pendaftaran merek. Saya lanjutkan, Bu Yani ya. Ini adalah alur proses pendaftaran merek. Ya.
tahapan-tahapan yang pasti kita akan lalui ketika kita mendaftarkan merek khususnya di Indonesia. Yang pertama adalah pendaftaran, yang tadi mengisi formulir pendaftaran tadi, kemudian kita lengkapi administrasinya dengan dokumen-dokumen perusahaan yang kita miliki, mulai dari jenis usaha kita, NIB kita lampirkan, kemudian kita daftarkan. Kemudian setelah didaftarkan, itu ada tahapan publikasi. Jadi diumumkan di medianya DJKI, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, kemudian itu diumumkan, dan itu sekali mengumumkan itu ribuan. Jadi itu tantangan sendiri bagi dunia usaha untuk tahapan publikasi ini bisa nggak dimaksimalkan untuk kita memastikan bahwa ada perusahaan yang lain yang mendaftarkan merek mirip punya kita. Itu adalah kesempatan sebenarnya tahapan publikasi ini untuk masyarakat melihat apakah ada merek-merek yang didaftarkan oleh perusahaan yang lain, dunia usaha yang lain, itu mirip dengan kita. Kalau misalnya mirip, perusahaan yang merasa mereknya itu mungkin sama, itu bisa melakukan keberatan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual melalui online, melalui komunikasi secara offline. Tapi notabene seperti saya di pelaku usaha ini bukan jarang lagi ya, tidak pernah melakukan pengecekan pengumuman karena kita tidak tahu kapan itu ada pengumuman, dan itu juga ribuan pengumumannya, dan setiap bulan bisa jadi ada saja pengumumannya. Jadi ini merupakan tantangan yang menurut kami sangat sulit untuk dilakukan, padahal itu memungkinkan untuk dilakukan, sehingga kasus seperti geprek bonsu, geprek gudang baru dan gudang garam itu sebenarnya bisa dicegah kalau misalnya tahap publikasi ini bisa dilakukan lebih efisien atau lebih efektif lagi. Tapi yang sekarang kenyataannya ini tahap publikasi itu hanya semacam formalitas yang harus dipenuhi oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa ini loh ada merek yang didaftarkan. Kalau misalnya ada pihak-pihak yang melakukan keberatan, boleh melakukan keberatan kepada Dirjen HKI. Tapi bagi dunia usaha ternyata itu tidak mudah. Kita tidak mungkin mendelegasikan satu orang untuk melihat pengumuman dari Dirjen HKI terkait pengumuman-pengumuman yang dilakukan oleh Dirjen HKI. Enggak necessary. Nyangkut. Ini adalah contoh pengumumannya. Ini juga nggak kelihatan ya, Bu ini ya, ini. Kecil ya Bapak, iya nggak kelihatan Bapak. Biasanya muncul, masih ya. Sepertinya masih muter, nggak muncul di layar. Saya stop share dulu, kemudian saya screen lagi. Nah ini, kelihatan ya, ini berita resmi merek seri A. Jadi diumumkan tanggal 3 Desember ini. Nah ini isinya adalah ribuan. Jadi semacam di berita di, kalau dunia usaha suruh ngecekin satu persatu gini ya, pusing juga ya. Untuk apakah ada merek daftar kita. Ini diumumkannya setiap saat, kita tidak tahu, ya kita harus proaktif ya. Merek kita nomor berapa ya? 1200. Nah ini contoh merek punya kita Bu, 1204 ini. LNK Pas, mantap gurihnya. Ini kita daftar merek juga pada saat itu, sehingga kita bisa nyontoh dari sini. Bahwa inilah contoh pengumuman yang dilakukan oleh Dirjen HKI ketika pendaftaran merek itu melalui masa pengumuman. Dan masa pengumuman ini ya just pengumuman saja. Jadi tidak ada istilahnya ada merek yang jelas-jelas itu kata yang sifatnya umum, ya, seperti misalnya
dua elang. Dua itu kan kata-kata umum. Elang itu juga penyebutan burung yang jelas-jelas notabene. Ini apakah ini nanti bisa diterima atau tidak? Ini saya nggak tahu legal perusahaannya sudah memberikan legal opinion apa enggak terkait hal-hal seperti ini. Kemudian banyak kalau misalnya kita melihat itu merek-merek yang seharusnya mungkin bisa dicegah untuk terdaftar pada tahap permohonan atau tahap pengumuman, kenyataannya ya ini just formalitas saja oleh DJNKI untuk dilakukan pengumuman. Semua merek masuk dan dilakukan pengumuman. Itu intinya, tidak ada sharing istilahnya, oh ini jelas nanti tidak akan diterima, oh ini ditolak dan sebagainya, tidak ada di tahapan ini. Sehingga pasti lolos di tahapan pengumuman ini rata-rata. Kita tidak pernah ada sanggahan dari pemilik perusahaan yang lain untuk melakukan keberatan terhadap merek yang kita daftarkan, juga kita belum pernah mengalami itu, sehingga saya menyimpulkan bahwa memang publikasi ini hanya just sebagai publikasi. Saya tutup lagi, saya kembali lagi. Mohon maaf Bu, ini terpaksa saya share, kemudian saya tutup share. Iya, nggak apa-apa Pak Rifan, silahkan. Sayang kalau saya nggak bagi informasinya. Contoh-contohnya. Nah, kemudian setelah publikasi selesai, itu kita juga bisa melihat ya, update dari permohonan kita itu sudah sampai mana itu bisa kelihatan di websitenya DJHKI tadi, DJIP ya, DJIP HKI. Oh, merek kita yang daftarkan masih tahap publikasi. Oh, merek kita yang kita daftarkan masih di dalam pemeriksaan substantif, ya. Pemeriksaan substantif itu bukan pemeriksaan subjektif ya, pemeriksaan substantif. Kemudian kalau misalnya di pemeriksaan substantif ada penolakan oleh Dirjen HKI, itu ada proses selanjutnya yaitu proses tanggapan. Jadi pelaku usaha yang merasa ditolak oleh Dirjen HKI karena mereknya dianggap samalah dengan merek yang lain, ini deskriptif terhadap produk, menjelaskan produknya bukan merek. Nah, perusahaan masih diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Itu tanggapannya adalah setelah pemeriksaan subjektif, setelah Dirjen HKI melakukan penolakan kepada merek kita. Dan kita diberikan kesempatan itu cuma 30 hari untuk memberikan tanggapan, sanggahan terhadap penolakan merek kita. Kemudian dari sanggahan itu biasanya dilakukan hearing untuk memastikan apakah sanggahan kita diterima atau ditolak, dan kemudian sertifikat mereknya bisa diterbitkan atau tidak. Nah, itu tahapan yang kita lalui ketika kita melakukan proses pendaftaran merek. Ini pemeriksaan subjektif ada 90 hari sampai 150 hari tergantung apakah ada keberatan atau tidak di masa pengumuman, kemudian tanggapan 30 hari. Ini ada contoh-contohnya. Formnya maupun bentuk hasil dari penolakannya ada contohnya. Mohon izin saya tampilkan juga ya Bu. Oke, silahkan Pak Rifan. Nah, ini adalah hasil dari pemeriksaan merek, kemudian suratnya itu diberitahukan kepada kita yang mendaftarkan merek, dan ini contoh ketika merek LNK Pas mantap gurinya dilakukan penolakan oleh Dirjen HKI. Jadi jenisnya adalah usulan penolakan berdasarkan pemeriksaan ex officio. Alasan penolakan, nah ini. Kita kan LNK Pas mantap gurihnya. Ini kita sudah dianggap sama dengan Pas PAS saja. Dan kelasnya memang sama, kelas 29. Kita juga mendaftarkan di kelas 29. Tapi secara produk ini adalah snack. Produknya sebenarnya Pas ini. Kemudian kita ini adalah susu dan turunannya. LNK Pas ini. Pengganti susu dan sebagainya. Jadi memang
menurut kami sebagai legal ini masih bisa kita lakukan tanggapan bahwa ini tidak sama dengan kita. Kita bisa melakukan keberatan. Nah, ini adalah hasil dari pemeriksaan, contoh hasil pemeriksaan subjektif. Pemeriksaan substantif, bukan pemeriksaan subjektif. Pemeriksaan substantif dari Dirjen HKI. Bentuknya seperti ini, yang dikirim kepada pendaftar merek kepada kita karena merek kita dianggap sama dengan merek yang lain. Kalau kita diem saja dalam 30 hari tidak melakukan tanggapan, ya otomatis berarti kita sudah menerima penolakan ini dan merek kita otomatis gagal terdaftar. Nah, tahap pemeriksaan substantif inilah yang sangat krusial bagi kita, karena kita sudah yakin bahwa di awal pada saat permohonan, sebelum permohonan kita sudah ngecek semua merek tidak ada yang sama, maka kita melakukan keberatan. Kita memberikan tanggapan, surat kita sudah kirim, dan pada akhirnya merek kita diterima. Ini yang paling ujung ini adalah contoh sertifikat merek yang kita sudah terima. LNK PAS mantap durinya. Untuk tanggapannya mungkin saya nggak perlu tampilkan, tapi memang bagus. Jadi kita sebagai legal harus bisa memberikan alasan, pertimbangan, dan sebagainya. Kenapa merek kita ini seharusnya tetap bisa diterima, karena tidak sama pada pokoknya dengan PAS tadi. Intinya itu. Dan kemudian kita melakukan hearing sehingga pada akhirnya terbitlah merek untuk produk kita LNK PAS ini. Jadi kalau di slide kita juga ada merek LNK PAS mantap gurinya. Nah, itu adalah salah satu produk kita yang kita sudah mendapatkan sertifikat mereknya dari Dirjen HKI kita. Saya lanjut ya. Silakan Bapak. Nah, ini sekedar sharing. Ini adalah merek-merek yang kita miliki, Bu. Yang kita sudah daftarkan. Jadi ada Fit Fiber, ada Fiber Coconut, ada Fiber Coco, Fiber MCT, Bali Gelato. Bali Gelato ini kemungkinan ditolak. Jadi para mahasiswa mungkin bisa melihat kapan kita sudah mulai mendaftarkannya. Tanggal permohonan kita Fit Fiber itu adalah 2016, Fiber Coconut itu 2017, Fiber Coco 2017, Fiber MCT 2017, dan sampai sekarang ini statusnya masih belum dapat sertifikat. Artinya sudah hampir 3 tahun. Ya, kita kalau nggak follow up ke Dirjen HKI, ya kemungkinan ini akan ditolak dan sebagainya. Tapi sampai sekarang kita masih belum ada tanggapan dari mereka. Kemudian pawon ombil ini sudah register, jadi bahkan ini produknya sudah beredar di masyarakat. Kalau teman-teman melihat di Shopee, di online, itu ada merek dagang kita, pawon ombil, berupa makanan dalam kemasan, makanan siap saji, ready to eat, pawon ombil. Kemudian Fiber Cream Insight ini, Fiber Cream Insight itu adalah yang kita tempel di produk-produk mitra kita yang menggunakan fiber cream, di mana mungkin ada kafe Dawet Kemayu, pernah dengar. Nah, itu mereka pakai produk kita Fiber Cream dan kita daftarkan mereknya bahwa produk mereka itu di dalamnya mengandung Fiber Cream. Kemudian LNK Rich Cream ini juga sudah mau beredar, produknya sudah launching, tapi sertifikatnya kita masih belum dapat. Jadi bagi dunia usaha merupakan tantangan sendiri. Ada memang yang barang kita itu belum kita launching, tapi mereknya kita sudah daftarkan dan mereknya sudah kita dapat. Tapi ada merek atau produk yang kita sudah launching, tapi sertifikat mereknya belum dapat. Lama, nggak dapat tahap publikasi, pemeriksaan substantifnya juga nggak muncul-muncul, biarpun tadi dinyatakan cuma 60 hari atau 30 hari, tapi faktanya hampir 1 tahun ternyata kita belum dapat tanggapan dari Dirjen HKI terkait status pemilikan merek kita. Kadang-kadang masih statusnya kalau kita cek di
laman websitenya DJIP itu, oh ini masih dalam pemeriksaan substantif, lamanya di situ. Di samping kita mendaftarkan merek secara domestik di Indonesia, perusahaan kami juga mendaftarkan merek secara internasional. Jadi LNK Fiber Cream atau Fiber Cream itu kita juga mendaftarkan di internasional. Kalau boleh saya share, itu kita daftar di hampir semua negara di Eropa. Jadi Uni Eropa kita daftarkan di sana. Dan bersyukur kita diterima dan sudah mendapatkan sertifikatnya dari Uni Eropa. Jadi itu sudah membawai beberapa negara Eropa. Jadi Perancis, Italia dan sebagainya sudah masuk ke dalam Uni Eropa, otomatis merek kita sudah terdaftar di sana. Kemudian di Jepang, di USA, di Cina, di Korea, kemudian di Thailand, di Malaysia, kita juga mendaftarkan merek Fiber Cream kita di sana. Dan tantangan tersendiri kita ketika kita mendaftarkan merek yang ada di internasional. Jadi ini adalah cuman sertifikatnya saya tidak bisa tampilkan. Wah, ini tidak kelihatan juga ini kayaknya. Terbaca masih Bapak Rifan kalau yang ini. Oh gitu. Nggih. Nah, tapi ini tidak bisa digeser ke bawah ini, Pak Erik. Ini mohon maaf Bu, ini yang tampil yang apa sekarang ya? Yang untuk merek on progress Bapak, yang database merek PT LNK. Oke. Kenapa nggak bisa digerakkan Kak Bapak Rifan? Iya, ternyata nggak bisa digerakkan. Coba tolong Bapak ini dulu, keluar dulu dari stop screen, ya, baru kemudian masuk kembali. Oke. Saya mungkin nggak perlu tampilkan aja Bu, saya tampilkan yang ini aja. Oke, monggo Bapak. Yang saya sampaikan tadi memang kita sudah mendaftarkan di beberapa negara internasional dan memang produk kita ada yang sudah masuk ke negara tersebut, ada yang belum masuk. Dan memang negara kita sudah mempermudah kita untuk mendaftarkan merek-merek kita secara internasional. Karena kita sudah meratifikasi yang namanya Protokol Madrid. Jadi di slide selanjutnya ini adalah, oh maaf Bu Dokter Jenny, waktunya sampai berapa lama ya? Bapak ada waktu kurang lebih 20 menit lagi, dipersilahkan. Baik. Nanti sisanya ada sesi tanya jawab dengan mahasiswa, karena ini udah banyak chat yang masuk pertanyaan dari mahasiswa kita. Rupanya mahasiswa kita sangat aktif di Bapak. Nanti butuh penjelasan dari Bapak Rifan. Jadi persilahkan untuk melanjutkan Bapak. Ya, ini terlalu semangat menjelaskan saya, jadi sampai lupa waktu ini. Ya, Protokol Madrid. Ini Protokol Madrid ini adalah perjanjian kerjasama merek secara internasional, ya, yang mana ini memberikan kemudahan bagi pemilik merek untuk mendaftarkan merek-mereknya secara internasional. Jadi Protokol Madrid ini disempurnakan tahun 1989, kemudian tapi tetap punya kelemahan. Jadi memang dalam satu sisi memberikan kemudahan, tapi kelemahannya juga masih ada. Jadi yang saya sampaikan di sini, Protokol Madrid tidak bersifat substantif dan hanya memberikan jalur alternatif bagi pemilik merek untuk mendaftarkan merek di luar negeri. Ini hanya jalurnya saja yang itu diberikan kemudahan. Jadi kalau sebelum Protokol Madrid itu, kalau kita mau mendaftarkan di negara tertentu, kita sendiri yang submit ke kantor mereknya negara tersebut. Melalui konsultan hukum, bahkan kadang-kadang karena kita tidak punya koneksi di sana, kita harus sewa konsultan hukum, baik itu apakah kita melalui konsultan hukum yang ada di Indonesia, yang punya koneksi di sana, atau kita punya koneksi yang langsung di negara tersebut juga bisa. Tapi kebanyakan memang kita pakai konsultan hukum yang ada di Indonesia, yang kebetulan punya koneksi di negara A, B, atau C tersebut. Itu pentingnya kita ketika kita memilih konsultan hukum untuk pendaftaran merek. Nah, dulu
jelas itu biayanya akan lebih besar karena kita ketika mengajukan permohonan melalui konsultan hukum sudah ada pembayarannya, itu sudah ada biayanya. Ketika mengajukan pendaftaran submit dokumen saja itu sudah ada biayanya kalau kita pakai konsultan merek untuk mendaftarkan di negara tersebut. Nah, dengan protokol Madrid itu kita diberikan kemudahan dengan hanya mendaftarkan di tempat kita mendaftarkan kalau di Indonesia berarti di Dirjen HKI, di sana itu ada office atau petugasnya, kemudian kita tinggal minta untuk mengajukan supaya didaftarkan di negara A, B, C dan sebagainya. Tentu negara-negara yang meratifikasi protokol Madrid. Nah, ini hampir semua negara. Banyak negara yang kalau misalnya kita berjalan di negara tersebut ya pasti mereka sudah meratifikasi protokol Madrid. Nah, ini salah satu penghematan yang kita bisa lakukan. Karena kita tidak perlu submit ke negara-negara tersebut. Cukup petugas yang ada di Dirjen HKI kita untuk submit ke negara yang kita tuju. Nah, memang peluangnya seperti yang saya sampaikan tadi, mempermudah kita untuk melakukan pendaftaran merek di luar negeri. Kalau memang kita ingin meluaskan pasar kita di negara lain. Tapi kalau secara kepentingan merek, ya lebih baik daftarkan aja ke luar negeri. Kalau memang kita jauh ke depan nanti punya peluang bisnis ke sana, daripada nanti di luar negeri ternyata merek kita yang di dalam negeri ini didaftarkan di negara mereka oleh perusahaan yang lain. Ini juga akan menjadi tantangan tersendiri. Kemudian mempermudah kita, ya jelas. Menghemat biaya, ya jelas menghemat biaya. Jadi keuntungan protokol Madrid itu adalah itu bagi pengusaha. Tapi ya itu yang saya katakan tadi, kalau rekan-rekan mahasiswa cek di situsnya Dirjen HKI kita, itu negara yang banyak mendaftarkan mereknya di Indonesia justru bukan dari Indonesia. Merek-merek yang terdaftar di Indonesia banyak dari negara yang lain. Jerman itu banyak, Cina banyak. Kemudian mereka mendaftarkan di kantor merek kita. Terus merek yang hanya didaftarkan di luar negeri dan tidak diberikan ini memang tidak semua negara, tapi ada beberapa negara yang memang ketika kita mendaftarkan itu, salah satu persyaratan adalah bahwa produk kita itu sudah harus dijual di sana. Contoh Amerika itu memastikan harus produknya sudah dijual di sana. Kalau tidak ada bukti Anda menjual atau kita menjual di sana, merek itu tidak akan bisa didaftarkan di sana. Biarpun secara substantif merek tersebut tidak melanggar merek yang lain, tidak sama, tapi karena tidak ada produk yang di sana, maka ditolak, tidak akan terdaftar. Salah satu negara ASEAN yang juga menerapkan seperti Amerika itu adalah Filipina. Filipina itu juga mensyaratkan produk kita juga sudah dijual di sana. Kalau sudah dijual di sana, maka merek kita bisa didaftar. Kemudian, tapi negara yang lain seperti Thailand, seperti Singapura, seperti Jepang, itu tidak mensyaratkan itu. As long as bahwa merek kita tidak melanggar, tidak sama dalam pokoknya dengan merek yang lain, kemudian tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang merek tadi, bahwa ada persamaan dalam pokoknya, kemudian umum istilahnya dan sebagainya, itu bisa diterima. Contohnya termasuk di Uni Eropa, bisa diterima di sana karena negara tersebut tidak mensyaratkan bahwa produk kita harus dijual di sana. Tetapi ada beberapa negara yang memang mensyaratkan bahwa dalam jangka waktu tertentu merek tersebut akan dihilangkan dari pendaftarannya apabila tidak dilakukan penjualan di sana. Salah satunya adalah Thailand. Jadi kalau misalnya merek ini didaftar, dapat mereknya. Tapi kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu tidak ada penjualan, Mas Ian, otomatis akan dihapus dari daftar merek kita. Termasuk Filipina juga melakukan hal yang sama. Kemudian memang untuk UMKM sulit ya untuk mendaftarkan di luar negeri. Bukan sulit ya. Kalau mereka punya modal yang cukup, ya bisa saja mendaftarkan karena biayanya akan mudah. Tapi untuk mengembangkan usaha menjadi ada di luar negeri, jualan di luar negeri dan sebagainya, butuh dorongan yang lebih besar lagi dari pemerintah sehingga mereka bisa mendaftarkan merek di internasional. Tapi kita bisa mendaftarkan di internasional karena memang secara modal kita cukup dan kita juga punya perwakilan di luar negeri dan juga kita memang faktanya sudah menjadi luar negeri. Dan itu rata-rata perusahaan-perusahaan multinasional melakukan hal yang seperti itu. Sehingga pendaftaran merek di secara internasional itu hal yang lumrah bagi dunia usaha yang kelas besar. Nah, ini adalah saya langsung ke problematika dan tantangannya.
tahap permohonan, seperti yang saya sampaikan tadi, pelaku usaha kita itu tidak mungkin kadang-kadang 100% menemukan merek itu di WIPO maupun di DJIP. Baik di Asian TMB kadang-kadang kelewatan. Ketika kita melakukan searching untuk apakah ada merek yang sama, adakah yang sifatnya umum dan sebagainya, ada merek yang perusahaan lain sudah ditetapkan, itu kadang-kadang masih lolos. Tapi tahap permohonan ini kita sebagai legal di perusahaan wajib untuk melakukan kayak gini supaya kita tidak menghadapi masalah di kemudian hari. Apakah sudah ada yang mendaftarkan merek yang sama dengan punya kita dan sebagainya, itu perlu kita lakukan ya di tahap permohonan ini. Dan kita harus memberikan pertimbangan kepada pemilik usaha atau perusahaan bahwa ini ada kemungkinan ditolak dan diterima. Kalau misalnya tetap ngotot dilanjutkan, bahwa kita sudah memberikan legal opinion bahwa ini kemungkinan merek kita akan ditolak. Harus kita sampaikan. Ini adalah tahapan yang harus kita lakukan sebagai seorang legal yang bertanggung jawab untuk merek di perusahaan kita. Kemudian proses pengumuman, seperti yang saya sampaikan tadi, jangka waktunya adalah 2 minggu. Tapi faktanya beberapa merek kita di laman DJIP itu masih tahap publikasi aja sampai sekarang. Masih belum ada pemeriksaan substantif. Dan itu memang ya kita harus proaktif untuk menanyakan kepada Dirjen HKI. Terus checking. Ini tantangan dan persoalan sendiri. Kalau misalnya secara sistem di DJIP-nya Dirjen HKI itu ada sistem, kalau sekarang kan kalau industri 4.0 itu kan adalah data analitik gitu ya. Ini harusnya sudah memberikan warning kepada dunia usaha bahwa ada merek yang sama itu sudah dalam tahap publikasi ini. Harapannya dunia usaha itu diberikan informasi dari Dirjen HKI, lu merekmu hampir sama lu, ada yang daftarkan ya. Ada sistem seperti itu akan sangat membantu dunia usaha untuk kemudian menghindari adanya konflik di kemudian hari. Tapi ini tidak terjadi. Kita masih istilahnya sebatas pengumuman, ditempel pengumumannya di halaman Dirjen HKI, di majalahnya mereka dan sebagainya. Padahal kalau kita bicara industrial 4.0, sistem data analitik dan sebagainya itu sudah harusnya bisa diterapkan di sistem online kita, datanya kita. Ketika ada merek yang didaftarkan itu mirip atau persamaan dalam pokoknya, harus sudah memberikan warning kepada perusahaan yang punya merek, oh ini sama ini dengan merek ini dan sebagainya. Itu akan sangat membantu dunia usaha. Karena kalau mengandalkan dunia usaha untuk mengecek ketika ada pengumuman itu tidak mungkin. Saya nyatakan tidak mungkin. Kemudian kalau misalnya ada konflik dan disalahkan, misalnya kenapa dunia usaha tidak ngecek di umumnya? Kondisinya seperti itu yang diumumkan ribuan dan setiap saat dilakukan pengumuman, yang itu bagi kami sangat sulit untuk bisa melakukan pengecekan. Ini mungkin perlu dilakukan perbaikan di sistem mereka. Nah, pemeriksaan substantif ini juga tergantung sekali subjektivitas pada pemeriksanya. Tingkat kompetensi pemeriksa dan badan usaha itu berbeda. Ya, jadi ada merek yang ditolak, ada merek yang sama. Kadang-kadang, contoh misalnya merek Fibercream. Fibercream itu diterima di negara Thailand, tapi ditolak di Malaysia atau ditolak di Cina. Kenapa itu tidak ditemukan di Thailand? Kenapa tidak ditemukan di Cina bahwa ada persamaan dengan merek tersebut? Nah, ternyata mereka juga punya keterbatasan ketika melakukan searching, termasuk di Indonesia. Kenapa pas itu RNK pas kita ditolak, ternyata ketika kita melakukan sanggahan bisa diterima. Banyak kejadian-kejadian yang menurut kita kadang-kadang subjektivitas dari tim pemeriksanya itu sangat besar pengaruhnya, sehingga kita kalau merasa dirugikan itu kalau terima saja ya rugi buat kita, tapi kalau dari kita bisa menjelaskan secara baik, pada akhirnya merek kita bisa diterima. Dan ya karena penolakan-penolakan tadi itu kadang-kadang akhirnya memerlukan waktu dan biaya juga untuk kita melakukan sanggahan dan sebagainya. Dan tentu ini juga perlulah pemerintah melakukan perbaikan terhadap kompetensi maupun ketaatan mereka dalam prosedur. Contoh kasus yang paling yang kita hadapi dengan beberapa merek juga kita pernah yang ada upaya di luar prosedur itu. Ada beberapa, saya tidak menyebutkan perusahaannya, ketika merek itu tidak dipublikasikan, tidak lewat substantif, kita masih bisa melakukan permintaan percepatan merek. Mungkin Bapak dan Ibu Darul Asim mungkin tidak pernah dengar. Percepatan pemeriksaan itu hanya ada di paten, kalau di SOP-nya.
Di merek itu tidak ada proses permintaan percepatan pemeriksaan substantif. Tapi faktanya di lapangan, kadang-kadang dunia usaha itu masih bisa melalui konsultan hukum kita, melalui ya di luar lah prosesnya itu, untuk dilakukan pemeriksaan secara substantif. Lebih cepat. Dan pada akhirnya diterima merek kita. Tentu dengan di luar prosedur dan biaya tersendiri. Dan ini terjadi di lapangan, dan itu mungkin juga terjadi di perusahaan-perusahaan yang lain, yang ada peluang, masih ada peluang seperti itu terjadi. Gitu. Jadi seorang yang punya merek, supaya mereknya segera didaftar, melakukan pendekatan kepada pihak pemeriksa merek, supaya pemeriksaannya dipercepat, dan juga diterima mereknya sebagai merek dengan diterbitkan sertifikatnya. Ini masih terjadi, dan itu fakta. Dan memang biayanya tidak murah, biayanya memang sangat mahal. Dan itu ada biayanya yang bukan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yang itu resmi ya, non resmi. Jadi itu masih terjadi di negara kita, dan ini sangat disayangkan. Ini just internal informasi, bukan untuk divulgasikan ke yang lain, tapi itu fakta di lapangan. Dunia usaha itu kadang-kadang bisa mengeluarkan biaya sedemikian mahal demi mendapatkan merek, tanpa memperhatikan prosedur yang seharusnya dilalui. Karena merasa bahwa dunia usaha itu punya uang. Gitu. Faktanya memang begitu, dan itu terjadi di pengalaman yang pernah saya hadapi. Nah, secara kesimpulan, sebenarnya sudah saya sampaikan di awal, jadi merek ini dalam hal legalitasnya memang, makanya namanya itu adalah undang-undang tentang merek, bukan undang-undang tentang perlindungan merek. Jadi masih dimungkinkan merek yang kita daftarkan itu terjadinya potensi melanggar merek perusahaan yang lain dan potensi menimbulkan sengketa merek. Kemudian sistem prosedur seperti yang saya sampaikan tadi, secara lead time, secara proses itu masih tidak konsisten kalau saya katakan begitu, sehingga memungkinkan dunia usaha untuk melakukan upaya yang di luar prosedur tadi itu. Dan kita juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika dinyatakan di dalam prosedur permohonan yang diatur di dalam Permen Kumham itu, bahwa itu 60 hari atau 50 hari, ternyata lewat waktunya itu, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga kadang-kadang kita sebagai di Indonesia itu hanya pasrah, dan ini kenapa kok belum dilakukan pemeriksaan substantif, ini kenapa kok masih di tahap publikasi, padahal sudah lewat dari 60 hari, dan sebagainya, itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Semuanya tergantung di Dirjen KAI. Kemudian kalau protokol Madrid itu seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita mendaftarkan di negara yang lain, ketika menghadapi persoalan di negara tersebut, ada penolakan dan sebagainya itu, Dirjen HKI atau yang petugas yang ada di Dirjen HKI sudah tidak terlibat lagi. Jadi negara tersebut tadi itu atau pemilik mereknya yang langsung berhubungan dengan negara di mana kita daftarkan. Jadi kita tetap yang berkomunikasi langsung dengan negara tujuan tersebut. Tidak serta-merta dengan protokol Madrid itu ketika ada masalah ya diselesaikan oleh kantor merek masing-masing, tidak, tapi kepada pemegang merek. Jadi saya terpaksa kalau ada masalah itu tetap akan mencari konsultan hukum lagi, kemudian yang punya kolega di negara yang bermasalah tadi untuk memberikan action office istilahnya, office action atau sanggahan kalau misalnya ternyata kenapa ditolak dan sebagainya, supaya merek kita tetap diterima. Nah itu tetap mengeluarkan biaya dan proses yang kadang-kadang juga tidak murah dan tidak cepat. Jadi protokol Madrid ada kelemahannya di situ, sehingga itu juga tantangan bagi perusahaan ketika kita mendaftarkan merek kita di luar negeri atau secara internasional. Itu Bapak dan Ibu tentang merek. Kemudian tentang paten, ini saya singgung secara cepat saja. Jadi kalau dari istilah di Undang-Undang Nomor 13 juga nanti mungkin bisa dibaca, ya, samalah yang dimaksud dengan paten adalah ini, invention ini adalah atau invensi adalah ide inventor atau penemu idenya yang dituangkan di dalam suatu kegiatan pemecahan masalah di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Nah kalau di data negara itu data terakhir di WIPO itu sekarang itu yang paling besar mendaftarkan patennya secara internasional ya
melalui PCT, Patent Cooperation Treaty, sehingga diterima di semua negara, itu adalah Cina. Cina ini luar biasa peningkatannya dibandingkan 20 tahun yang lalu. Ini kenaikannya hampir 40% atau 400% menurut saya. Dan itu sudah menyalip Amerika Serikat untuk patennya yang didaftarkan. Kemudian Jepang, Jerman, Korea Selatan. Ini adalah 5 negara besar yang memiliki paten di dunia. Paten terbanyak di dunia. Sementara Indonesia, itu kalau dari 50 negara, itu kita itu katanya masih di 45 peringkatnya. Nomor 45 dari paten-paten yang ada yang didaftarkan. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, ini prosedur pemberian patennya berdasarkan Permen Kumham nomor 30 tahun 2018 ini hampir sama dengan merek. Jadi melalui pemeriksaan administrasi, pengumuman juga, ya, kemudian kalau ada keberatan disampaikan tadi itu, kemudian pemeriksaan substantif, hampir sama dengan merek paten. Tapi di sini memang ada permintaan percepatan merek itu ada. Permintaan percepatan pemberian substantif itu ada, dimungkinkan untuk di paten ini. Ada biayanya resmi juga. Nah, ini pemeriksaan substantif. Jadi kalau misalnya ada pemeriksaan, kalau ada permohonan maka akan dilakukan, kalau tidak ada permohonan maka akan ditolak. Kemudian ini keluar sertifikat patennya. Nah, ini sekilas tentang PCT ya, Patent Cooperation Treaty, itu hampir sama dengan merek yang tadi. Ya, dengan kita mengajukan di negara Indonesia misalnya, paten kita itu sudah otomatis diakui di negara-negara yang meratifikasi PCT ini, Patent Cooperation Treaty. Jadi kalau saya sudah mendaftarkan di Indonesia, kemudian kita meminta namanya prioritas paten istilahnya. Kita punya sertifikat prioritas paten, artinya adalah paten kita itu yang diakui sebagai pendaftaran pertama di Indonesia. Sehingga kalau misalnya ada orang mendaftarkan di negara yang lain, ketika ngecek paten kita yang ada di Indonesia, sudah didaftar di Indonesia, maka kantor paten di negara tersebut harus menolak. Oh, ini sudah ada paten yang didaftarkan di Indonesia atas nama PT Lautan Krimulindo misalnya. Itu seperti itu. Dan juga sama dengan merek, ini juga masih punya kelemahan. Jadi kalau misalnya kita tidak lanjuti dengan merek, ada masalah di negara tersebut, kita tetap yang harus berhadapan langsung dengan negara tersebut. Tidak serta-merta bahwa kita ketika mendaftarkan di negara Indonesia, otomatis kalau ada masalah dengan negara yang lain, dirjen DKI-nya yang turun tangan, enggak. Tapi kita pemilik paten yang akan berhadapan langsung dengan kantor paten tempat. Mohon maaf Bapak Ridwan, waktu kurang lebih 2 menit lagi. Ya. Nah, ini paten kita yang kita daftarkan. Ini pangan fungsional tinggi serat, itu sudah dapat sertifikatnya di Indonesia. Kemudian krimer hitam ini kita sudah juga dapat sertifikatnya di Indonesia. Kita juga daftarkan di Cina dan USA, dan sampai sekarang masih bermasalah. Masih dimintai data ini, itu dan sebagainya di USA. Tapi di Indonesia sudah langsung cepat dapat. Luar biasa kalau kita daftar di Indonesia. Mudah. Ya, tapi di negara lain kita dipersulit. Kalau dianggap ada yang sama dengan negara mereka, ya kalau sebisa mungkin ditolak. Ya, kalau bisa di negara yang lain. Itu tantangan yang kita hadapi. Ini sertifikat paten yang kita miliki. Ya. Krimer hitam, contoh sertifikat patennya. Nah, ini kita melalui konsultan paten waktu itu, contoh-contohnya ini. Nah, ini abstrak. Kalau misalnya di paten itu ada abstrak, ada klaim yang kita buat, dan kita memang harus melalui konsultan paten untuk bisa membuat patennya supaya diterima daftar. Nah, ini problematika dan tantangannya. Kalau tadi merek banyak yang kita daftarkan, untuk paten kita baru 2. Jadi kesadaran kita, dunia usaha itu memang sangat rendah untuk mendaftarkan patennya, dan itu sangat terbatas. Karena kemampuan riset dan teknologi inovasinya itu mungkin tidak tinggi ya, dibandingkan mungkin dengan negara-negara yang lain. Industri itu sangat terbatas untuk riset dan inovasinya, kecuali mereka punya R&D-nya. Makanya kita di perusahaan ini untuk meningkatkan riset R&D-nya kita kerjasama dengan perguruan tinggi. Di UB pernah saya sampaikan ke Bu Dr. Jumikasi bahwa kita sudah kerjasama dengan Fakultas Teknologi Pertanian UB itu untuk penelitian, dan juga sudah biasa kita bekerjasama untuk terima tamu, dan juga mereka, dan Ubaya itu mereka juga kita kerjasama penelitian untuk nanti kalau misalnya hasilnya keluar, patennya juga akan kita daftarkan. Nah, butuh kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian, perguruan tinggi untuk supaya kita yang punya fasilitas produksinya itu bisa dioptimalkan untuk membuat produk-produk baru, inovasi-inovasi baru, sehingga paten kita juga semakin banyak. Itu
Bu Dr. Yani Eta, minta maaf kalau waktunya sudah lewat. Tidak apa-apa Bapak, terima kasih banyak kami atas pemaparan dari Bapak Rifan yang sangat Ya, luar biasa, sehingga terima menambah kasih. pemahaman bagi mahasiswa kami terkait dengan bagaimana problematika dan tantangan dalam kekayaan intelektual merek dan paten di dalam dunia usaha. Baik Bapak Rifan, ini sangat banyak sebenarnya pertanyaan yang masuk ke dalam kolom chat dari mahasiswa kami. Namun demikian kami pilih 5 penanya terbaik. Yaitu yang pertama dari Mas Abdurrahman Husain menanyakan bahwa rendahnya tingkat pendaftaran merek yang terjadi di Indonesia dibandingkan dengan negara Amerika, itu terjadi perbedaan yang sangat signifikan di dalam pendaftaran merek tersebut. Nah, itu apakah yang menyebabkan hal itu terjadi, Bapak Rifan? Apakah memang pengaturan prosedurnya? Mohon terkait dengan hal tersebut dijelaskan. Demikian pertanyaan dari Mas Abdurrahman. Dipersilahkan kepada Bapak Rifan untuk menanggapi. Baik. Sepengetahuan saya, memang banyak industri yang untuk mendaftarkan merek itu sangat rendah kesadarannya, terutama industri kecil dan menengah. Kenapa di Amerika itu begitu banyak yang mendaftarkan, tidak hanya Amerika, China dan sebagainya, Jepang dan sebagainya. Mereka itu pola pikirnya itu sudah terbentuk sejak lama. Mereka di dunia usaha mungkin kita menjadi negara industri itu mungkin belakangan dibandingkan mereka, jelas mereka lebih lama. Sehingga kalau melakukan transaksi perdagangan, mereka pasti lebih besar, lebih tinggi. Sehingga produk-produk yang masuk ke kita dan beredar di nasional maupun domestik, itu pasti mereka lebih besar. Sehingga merek juga pasti akan lebih besar. Itu yang pertama. Demikian juga di Indonesia, itu banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Merek-mereknya juga akan diakui bukan merek Indonesia, itu merek perusahaan asalnya kadang-kadang. Jadi sehingga merek yang terdaftar di Indonesia, negara-negara mereka itu jadi lebih besar. Itu dari dunia usahanya. Kalau dari pemahaman masyarakat kita sendiri, menurut saya memang masih rendah untuk merek. Geliat usaha UMKM itu juga baru. Terakhir-terakhir ini aja digalakkan oleh pemerintah untuk supaya entrepreneur muda juga digalakkan oleh pemerintah itu memang baru-baru saja. Dan tapi perkembangannya memang sangat menggembirakan untuk merek ini, banyak yang mendaftarkan. Tapi sekali lagi itu memang kita ini baru ya dari industri sehingga kesadaran kita itu masih mungkin kurang. Pemerintah juga dengan Omnibus Law itu juga bukan tidak peduli terhadap UMKM terhadap merek ini. Setahu saya untuk UMKM itu biaya pendaftaran mereknya itu juga kosong, nol. Beberapa tahapan itu mereka juga tidak dikenakan biaya oleh pemerintah. Kalau usaha besar itu ada biayanya, sekali pendaftaran itu 1.800, nanti tahap pemeriksaan ini ada pemeriksaan lagi, ada biaya lagi dan sebagainya. Dan UMKM itu biayanya adalah nol, bahkan lebih murah setahu saya. Itu bisa dicek di laman DJIP, HKI, biaya pendaftaran merek maupun paten dari UMKM itu lebih rendah dibandingkan industri yang lebih besar. Cuman mari kita ke dunia pendidikan untuk mendorong kesadaran pengusaha perusahaan itu untuk punya kepedulian terhadap merek ini. Gitu. Dengan kasus-kasus yang terjadi itu mudah-mudahan menyadarkan bangsa kita, masyarakat kita pentingnya mereka mendaftarkan merek supaya lebih bersaing ya. Produk kita bisa lebih bersaing baik secara nasional dan internasional. Karena merek ini adalah ujung tombak kita ketika kita mau memasarkan produk kita lebih berkembang lagi. Kepercayaan masyarakat dan sebagainya itu penting. Jadi menurut saya dua hal itu mengapa sehingga merek di Indonesia, kesadaran merek di Indonesia kita masih ketinggalan di negara yang lain. Ya, masih ketinggalan dari segi jumlah ketinggalan. Memang kita harus akui. Penyebabnya dua tadi. Itu Bu, jawaban dari saya mudah-mudahan bisa diterima oleh Mas Abdurrahman. Okay. Terima kasih banyak untuk penjelasannya Bapak Rifan yang sudah jelas banget bahkan kalau menurut saya pribadi. Demikian juga halnya semoga sudah dipahami oleh Mas Abdurrahman ya. Baik, berikutnya adalah pertanyaan yang kedua yaitu dari Mas Andra Rahmat Darmawan menanyakan kepada Bapak Rifan bahwa bagaimana bisa meraih minat pasar
apabila merek yang kita bangun itu masih tergolong merek baru yang sama sekali belum dikenal oleh masyarakat. Apakah diperbolehkan pengenalan merek dahulu ke market sebelum mendaftarkan merek? Seperti itu pertanyaan dari Mas Andra Rahmat. Dipersilahkan kepada Bapak Rifan untuk menanggapi. Ya, ini ada 2 pertanyaan ya kalau nggak salah ya. Bagaimana supaya merek tadi itu dikenal, kemudian apakah boleh merek itu beredar sebelum didaftarkan? Oke, betul sekali Bapak. Ya. Yang pertama, dari pengalaman kami di Dinas Usaha, bagaimana supaya merek kita itu bisa diterima oleh masyarakat dan juga terkenal, itu kita tidak serta-merta melakukan atau membuat merek itu tanpa melakukan namanya riset. Jadi di dunia usaha itu ada namanya bagian namanya riset and development, ada namanya bagian business development, ada juga marketing, ya, itu pasti itu ada di perusahaan. Dan yang pasti di perusahaan kita ada namanya business development, ada namanya research and development, and innovation, kemudian ada marketing. Dan juga ketiga bidang ini yang akan melakukan riset pasar. Apakah merek ini kan terkait produk, apakah produk kita itu bisa diterima di masyarakat, mempunyai daya saing yang tinggi di masyarakat, sehingga nanti akan diterima oleh masyarakat, berlaku misalnya produk kita. Dan itu sangat penting dilakukan. Contoh misalnya, apa tren produk yang kita mau bangun misalnya. Oh, sekarang ini kalau makanan, trennya itu bukan lagi makanan yang enak, tapi makanan yang sehat. Orang akan cenderung milih makanan yang sehat karena orang sudah, wah ini mengandung kolesterol, wah ini mengandung ini, itu dan sebagainya, tidak baik, dan sebagainya. Itu sudah dipahami di masyarakat luas. Sehingga kita, oh kalau gitu segmen pasar kita adalah, kita coba buat merek atau produk yang kita gaungkan tentang kesehatannya. Contoh misalnya fiber cream. Kenapa fiber cream? Loh, ini krim dulu kan kesannya negatif. Creamer itu. Padahal creamer itu adalah susu nabati. Tapi mengandung fiber, serat. Baik untuk pencernaan. Jadi akan melancarkan pencernaan. Kenapa kita memakai nama fiber cream? Karena produk itu adalah produk yang sehat, non kolesterol misalnya. Ini sebenarnya itu harus dikemas oleh tim kita untuk sebelum kita mendaftarkan merek. Apa tren pasar yang akan dimasuki? Oh, sehat, makanya kita pakai merek fiber cream. Ini creamer pengganti susu dan santan yang mengandung serat tinggi, kolesterol rendah, trans fat free, jadi tidak lemaknya sangat rendah sehingga sehat untuk diet. Itu kita harus buktikan dengan riset dan sebagainya sebelum kita masuk pasar. Dan ketika kita sudah buktikan, kita daftarkan merek kita tersebut. Nah, itu pentingnya riset and innovation dan tadi itu, riset pasar. Untuk supaya produk kita bisa diterima. Mudah-mudahan bisa diterima. Kemudian yang kedua, apakah boleh mendaftarkan merek itu kita edarkan dulu sebelumnya? Boleh dan bisa. Tapi memang ada risikonya, ada plus minusnya. Itu nanti kalau misalnya ada orang lain yang tahu bahwa merek kita ternyata terkenal, produk kita laku, kemudian ada orang yang niatnya jelek, tahu bahwa merek tersebut belum didaftarkan, dia mendaftarkan dulu, langsung didaftarkan oleh mereka. Padahal dia nggak punya produk ini. Saya katakanlah, masyarakat tahu, oh ini ada merek ini. Tapi saya lihat di DJKP, belum terdaftar ini, oh kita daftarkan dulu. Kita daftarkan. Nah, nanti kasusnya kayak jebrik bensu itu kemungkinan. Kemudian kita jualan, kemudian kita klaim itu bahwa tadi yang merek Anda yang belum Anda daftarkan tadi itu melanggar merek kita. Nah, ini potensi masalah. Nanti Anda akan dikalahkan oleh orang yang sengaja niat jahat untuk mengalahkan produk Anda atau merebut pangsa pasar Anda karena dia merasa sudah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Itu masalah. Tapi justru malah di beberapa negara itu memang dipersyaratkan untuk jualan dulu baru mereknya didaftar. Karena memang negara tersebut mungkin budayanya sudah baik ya. Mereka tidak mungkin ada masyarakat yang akan jiplak dan sebagainya, sudah tahu mereka dan sebagainya. Nah, itu ada plus minusnya. Jadi kalau kita tahu bahwa merek kita nanti itu terkenal, diterima oleh masyarakat, ya segera daftarkan aja daripada kedahuluan orang lain.
Kalau seperti yang trik kita tadi itu, mereknya kita daftarkan dulu, baru kita launching juga boleh. Itu ada plus minusnya, dan itu adalah strategi bisnisnya. Tapi pada dasarnya bisa. Apakah merek itu diedarkan dulu, dijalankan dulu produknya, asalkan tadi itu tidak ada yang komplain, tidak ada yang sengketa dan sebagainya, Anda jalan tidak apa-apa, itu tujuan untuk pasar. Dan itu memang kita lakukan, kita usahakan. Pokoknya tadi itu, kalau ada masalah ya jangan. Gitu. Intinya undang-undang itu tidak melarang kita jualan dengan produk tertentu. Tapi kalau ada masalah, memang akan timbul masalah kalau ternyata merek kita itu sama dengan yang lain. Jadi kita bisa lakukan, dari segi strategi bisnis kita bisa lakukan. Seperti itu. Pak Mas Andra, mudah-mudahan bisa membantu menjawab. Ini bukan dari segi peraturan undangan saya jawabnya, dari segi pengalaman saya. Nggih, matur nuwun Bapak Rifan atas penjelasannya yang memang sudah Bapak sangat berpengalaman di dalam dunia prakteknya. Berikutnya adalah pertanyaan ketiga dari Luviendra Pratama, Bapak Rifan. Jadi menanyakan mahasiswa kita, bagaimana jika merek yang akan didaftarkan adalah bukan berasal dari negara yang menjadi bagian dari Madrid Protokol. Tadi kan ada memang materi terkait dengan Madrid Protokol, jadi mohon penjelasan untuk hal tersebut. Terima kasih, Bapak. Ya, oke, Mas Pratama. Jadi kalau negaranya itu belum meratifikasi Madrid, protokol Madrid, maka kita yang punya merek harus mendaftarkan langsung ke negara tersebut. Jadi memang tidak bisa melalui petugas yang ada di Dirjen HKI kita. Jadi kita sendiri yang akan mendaftarkan di negara tersebut dengan tentu memilih konsultan hukum yang punya koneksi di negara yang kita tuju tadi. Jadi memang ya itu, kalau biasanya, tapi kalau dilihat dari daftar listnya, negara-negara protokol yang belum meratifikasi protokol Madrid itu negara-negara yang masih belum berkembang dengan baik, ya. Sehingga kalau misalnya dunia usaha mau mendaftarkan di negara tersebut juga mikir, jadi ngapain saya daftar di negara tersebut dong? Kemungkinan produk kita juga belum bisa diterima di sana. Itu kadang-kadang juga mikir begitu. Tapi bisa dilakukan dengan cara seperti tadi, dengan mendaftarkan sendiri langsung ke kantor merek yang ada di negara mereka langsung. Demikian Mas Pratama, mudah-mudahan menjawab. Nggih. Matur nuwun Bapak Rifan untuk penjelasannya. Berikutnya adalah pertanyaan yang keempat, yaitu dari Mahsus Al-Rosid, yaitu menanyakan terkait dengan banyaknya kasus sengketa merek di Indonesia yang senyatanya sudah didaftarkan di Dirjen HKI. Nah, apakah yang menjadi faktor penyebab hal demikian bisa terjadi? Mohon penjelasan kepada Bapak Rifan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Al-Rosid. Tadi ketika saya menyampaikan di kasus geprek bensu dan juga di gudang garam dan gudang baru, dan juga di problematika tadi mungkin sudah saya sampaikan bahwa di dalam proses pendaftaran merek itu memang ada kelemahan-kelemahan yang tadi. Ya, satu, kadang-kadang pada saat pendaftaran yang punya merek yang mau mendaftarkan tidak cek dulu bahwa ada merek yang sama ini nanti akan ditolak, lebih baik nggak usah daftar, gantilah merek yang lain. Gitu. Itu tidak dilakukan, ya, sehingga potensi bisa sama dengan merek yang lain. Yang kedua, pada saat proses pengumuman itu juga pelaku usaha yang mereknya kemungkinan sama dengan merek yang didaftarkan itu tidak melakukan cek pada saat pengumuman, sehingga merek yang sama dengan punya kita atau punya bisnis yang lain itu tetap lolos di pengumuman. Tapi ini kalau pengusaha yang disalahkan, pemilik merek yang diusahakan, itu yang saya sebagai dunia usaha itu kurang terima. Tadi saya sampaikan. Ini saya minta dukungan dari Dirjen HKI-nya untuk lebih proper lagi dalam tahap pengumuman ini, ada semacam filtering, semacam screening, semacam data analitik yang ketika kemungkinan mereknya itu sudah sama dalam pokoknya, pelaku usaha itu sudah dikasih tahu gitu di tahap pengumuman ini. Dan ini kebanyakan lolos terus sekarang terjadi itu, sehingga merek yang sama itu bisa lolos ada dalam pengumuman karena ada kendala yang seperti ini tadi. Kemudian di pemeriksaan substantif juga sama, ini tergantung subjektivitasnya pemeriksa dan tingkat kompetensinya pemeriksa. Dan juga kalau misalnya masih ada proses-proses yang dilakukan di luar prosedur yang dilakukan, nah ini potensi akan menimbulkan masalah sengketa merek di kemudian hari.
Itu adalah tantangan kita bersama, tantangan bagi pemerintah juga, pembuat undang-undang, pembuat kebijakan, dan juga tantangan bagi dunia usaha. Tapi bagi kami di dunia usaha, sebenarnya tidak ingin terjadinya sengketa merek. Dan ini minta peran serta dari pemerintah untuk bagaimana bisa memfilter proses pengajuan merek itu dengan baik supaya tidak terjadi adanya sengketa merek. Karena pasti kita akan keluar biaya ketika terjadi sengketa merek dan juga kepercayaan masyarakat terhadap merek kita itu bisa luntur karena hal itu. Jadi itu, karena itu juga ada peran serta pemerintah. Jadi Mas Al-Rosyid tadi juga ini saya sampaikan di sini supaya mungkin dari dunia pendidikan juga memberikan masukan kepada pemerintah supaya bisa betul-betul mencegah terjadinya konflik merek yang banyak di Indonesia. Itu Mas Rosyid, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Bapak Rifan untuk penjelasannya yang sudah menjawab dari 4 mahasiswa kita. Sebenarnya banyak sekali nih Bapak Rifan pertanyaan, namun harus kami pilih ya 5 yang terbaik. Jadi mohon dimaafkan ya untuk mahasiswa-mahasiswa kebanggaan kami bila yang lain masih belum bisa dibacakan. Kalau waktunya jadi nggak apa-apa, memang ini memang topik yang sangat menarik. Jadi untuk pertanyaan terakhir Bapak yang kelima ya dari Mas Arif Hidayat. Tadi memang dijelaskan terkait dengan pendaftaran merek, di mana Mas Arif ini menanyakan dalam pendaftaran merek di Undang-Undang Merek Indonesia bahwa suatu merek itu tidak dapat didaftarkan jika memiliki persamaan dengan suatu merek terkenal, seperti halnya kasus Superman antara DC Comics dengan PT Maxim Farm Makmur. Nah, dalam hal ini Bapak, bagaimana sebenarnya sistem perlindungan merek terkenal di Indonesia seperti itu? Dipersilahkan untuk menanggapi Bapak Rifan. Ya, sebenarnya merek terkenal itu bukan dalam spesifik tentang mereknya ya, tentang istilah yang sudah dikenal secara luas di masyarakat. Itu bisa menjadi pertimbangan bagi Dirjen DKI untuk menolak pendaftaran merek tersebut. Karena yang namanya sudah terkenal, itu sudah sering dipakai di masyarakat istilah tersebut. Itu yang dimaksud dengan merek itu bisa ditolak. Jadi kalau kasusnya DJ Comics itu sebenarnya karena merek itu juga sudah didaftar, jadi dia juga berhak untuk meminta supaya merek yang satunya tadi itu supaya ditolak, gitu. Karena persamaan dalam pokoknya iya, penyebutannya secara istilah juga hampir sama, dan juga dia juga sudah mendaftarkan merek. Jadi orang yang sudah mendaftarkan merek, apabila ada merek baru yang dirasa itu ada persamaan dalam pokoknya, dia bisa melakukan keberatan, melakukan gugatan tadi itu. Terkenal memang iya, merek namanya sudah terkenal, apalagi ya pasti, apalagi kalau sudah didaftar. Tapi dalam konteks yang saya pahami, yang dimaksud dengan terkenal itu adalah istilah-istilah yang sudah secara umum dikenal oleh masyarakat, itu bisa memang dijadikan dasar untuk merek yang akan didaftarkan dengan istilah tersebut bisa ditolak. Gitu. Kasus DJ Comics itu salah satunya memang, bukan berarti karena DJ Comics-nya terkenal, salah satunya terkenal ya, tapi dia juga sudah mendaftarkan merek jelas, ya, dan terkait sama penolakannya itu adalah bukan terkenal mereknya, tapi memang istilah yang dipakai dalam undang-undang itu adalah istilah yang sudah dikenal secara luas di masyarakat, itu bisa menjadi dasar penolakan atau merek yang akan didaftarkan. Ini mungkin kurang komprehensif saya menjawabnya, tapi mudah-mudahan itu yang saya pahami bisa diterima. Itu Bu Dr. Yani. Iya, sangat dipahami Bapak Rifan. Nanti kalau kurang dipahami lagi kita undang kembali Bapak Rifan dalam kuliah tamu hukum dagang berikutnya. Terima kasih banyak untuk semua penjelasan maupun uraian dari materi terkait dengan problematika implementasi kekayaan intelektual dalam bidang merek dan paten dalam dunia usaha. Nah, kepada Bapak Rifan, semoga semua yang Bapak sampaikan ini menjadi amal ilmu jariah untuk kita semuanya, menjadi berkah untuk kita juga. Nah, namun demikian juga Ibu haturkan terima kasih banyak kepada mahasiswa yang sangat Ibu banggakan yang telah mengikuti perkuliahan tamu kita dari awal hingga akhir. Semoga juga menambah wawasan kita semua. Nah, untuk menambah wawasan kita, maka di sini akan ada testimoni ya dari pihak LNK yang akan disampaikan oleh Bapak Erik Darmawan dan Ibu Ayu Ardiani. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit ya untuk memberikan testimoni sehingga dapat menjadi support dan juga semangat bagi mahasiswa kita sekalian di dalam hal ini menimba ilmu dan nantinya bagaimana mereka akan bekerja demi masa depan mereka. Kami persilahkan kepada Ibu Ayu Ardiani dari LNK beserta Bapak Erik Darmawan.
Di-unmute dulu tolong Ibu Ayu, belum di-unmute-nya. Ya, terima kasih Bu Yeni. Iya. Juga pagi Bu Yeni, Bu Ninda, dan Bu Jumikasi. Ini Bu Ninda masih ingat saya nggak ya? Dulu bimbingan sama Bu Ninda soalnya. Ingat Ayu, tadi mau saya sapa di kolom chat, tapi Ini reuni nih, kalau mahasiswa ketemu sama dosen, nanti Anda pun pasti demikian. Iya, silahkan Bu Ayu. Dulu bimbingan sama Bu Ninda, Bu. Ya, jadi kalau dari saya sendiri, sebagai lulusan FH, UB, dan sudah mulai di dunia kerja, ini banyak perbedaan ya Bu, yang saya rasakan. Kalau untuk di dunia perkuliahan, kita tuh secara teoritis, sesuai dengan teori apa sih yang ada, banyak teorinya dari dunia hukum ini. Dan saat kita mulai di dunia kerja ini dinamis. Nah, ini tantangannya, kita dituntut untuk beradaptasi tapi sesuai dengan keilmuan kita. Ya, itu seru sih Bu, menyenangkan. Contoh banyak dengan kasus-kasus baru, perjanjian-perjanjian kerjasama dengan vendor-vendor baru. Nah, itu di situ maksudnya kita harus bisa menuangkan secara keilmuan kita, tapi tetap kita harus bisa dinamis. Baik, terima kasih banyak Ibu Ayu untuk penjelasannya, testimoninya ya. Memang itulah mahasiswa ya. Jadi sekarang kalian adalah mahasiswa yang harus menguatkan pemantapan teori dan norma-norma, terutama normanya harus dipegang sehingga ketika nanti masuk ke dalam lapangan kerja yang dinamis maka tidak bisa lepas dari norma tersebut. Nah, terima kasih Bu Ayu untuk testimoninya. Nah, berikutnya kami persilahkan untuk Bapak Erik. Apakah hadir di sini Bapak Erik dari LMC? Ya, hadir Bu. Terima kasih juga. Silakan 5 menit dari sekarang Bapak Erik, kami persilahkan. Ya, sangat menarik sekali ya pada kesempatan kali ini kita bisa diskusi lebih banyak dengan ahli Bu, Pak Rifan Bu. Luar biasa nah, ya tentu Pak Rifan. buat adik-adik tetap semangat belajarnya karena nanti di dunia usaha pasti akan beda seperti yang disampaikan oleh Bu Ayu tadi. Tetap belajar semangat, kemudian kuasai karena di kuliah kan pasti banyak ilmu-ilmuan yang teoritis ya, itu dikuasai aja karena pasti nanti dibutuhkan pada saat terjun di lapangan bagi swasta ataupun ikut pemerintah juga pasti akan dibutuhkan. Tetap semangat. Iya, terima kasih banyak Bapak Erik Darmawan. Ini juga alumni dari kita ya Bapak Erik ya? Iya Ibu, betul Bu. Sama, Pak. Jadi kumpul ini ya ceritanya ya, alumni dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di PT LNK. Semoga makin sukses untuk semuanya, doa kami selalu menyertai. Baik, demikianlah untuk kuliah tamu hukum dagang pada hari ini. Terima kasih Ibu sampaikan sebesar-besarnya kepada mahasiswa mata kuliah hukum dagang maupun mahasiswa dari program S2 yang telah berkenan hadir untuk menimba ilmu pada pagi hari ini. Semoga sangat bermanfaat nantinya untuk mahasiswa di dalam menghadapi perkembangan dunia dan juga perkembangan kegiatan perdagangan. Nah, kepada yang terhormat Bapak Rifan Mashuri spesial kami haturkan terima kasih banyak. Semoga kerjasama ini seterusnya dapat berlangsung ya untuk kebaikan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya juga. Nah, juga akhir kata saya pribadi, Yeni Eta Widianti, menghaturkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam membersamai ini terdapat kekurangan baik sikap maupun tutur kata. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara kita, Ibu Ranitia Ganinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Yeni Eta Widianti SHM HUM. Terima kasih juga kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rifan Mashuri atas materi yang telah disampaikan, sangat luar biasa Pak. Terima kasih juga kepada Bapak Erik dan Ibu Ayu ya, canggung manggilnya karena dulu Mbak Ayu mungkin ya. Jangan Ibu Ayu aja. Karena sudah memberikan testimoni. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Jumikasi dan teman-teman kelas hukum dagang juga mahasiswa pasca sarjana yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Semoga acara hari ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dengan demikian berakhir pula acara pada pagi hari ini. Kami selaku panitia atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Rifan. Terima kasih Pak Rifan.
Bu Kades, Wahyu. fi amanillah ya. Bagi kawan-kawan yang terpilih sebagai 5 pemenang penanya terbaik, dipersilahkan untuk mengirimkan alamat rumah masing-masing di nomor WA Ibu tadi ada di kolom chat 081803812132. Sehat-sehat semuanya. Ya. Terima kasih Bu Yani. Sami-sami. Terima kasih Bu Dini, kasih hati-hati di jalan. Bu Yani. Mahasiswa semuanya, Pak Zerul terima kasih. Pak Irul, Pak Giwa. Oh, ada Pak Irul. Pak Setiawan juga Irul. terima kasih. Kawan-kawan dosen semua terima kasih juga atas kehadirannya pada pagi hari ini. Sehat-sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.